Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mohon maaf sebelumnya Bapak. Perkenalkan, saya Alia Nabila dengan NIM 1903-448 akan mempresentasikan laporan akhir saya mengenai eksperimen hukum kekekalan momentum linier dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Razi, SPD MSI, PhD. Laporan saya ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari yang pertama latar belakang. Latar belakang dari laporan ini yaitu untuk mengetahui apakah terjadi hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi pada benda, maka dilakukanlah percobaan mengenai berbagai peristiwa tumbukan yang terdiri dari tumbukan biasa, tumbukan tidak lenting sama sekali, tumbukan lenting sempurna, dengan memvariasikan berat massa benda di tiap-tiap jenis tumbukan. Rumusan masalah dari eksperimen ini yaitu yang pertama, bagaimana momentum benda sebelum dan sesudah berbagai peristiwa tumbukan. Yang kedua yaitu bagaimana energi kinetik tumbukan sebelum dan sesudah berbagai peristiwa tumbukan. Sedangkan tujuan eksperimen ini yaitu yang pertama untuk mengetahui momentum benda sebelum dan sesudah berbagai peristiwa tumbukan. Dan yang kedua untuk mengetahui energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan berbagai jenis peristiwa tumbukan. Poin keempatnya yaitu kajian teoritis. Momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran menghentikan suatu benda. Momentum adalah besaran yang merupakan perkalian massa dan kecepatan, sehingga momentum termasuk besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Kanginan tahun 2007. Momentum biasanya diberi dengan simbol P. Satuan momentum adalah satuan massa dikalikan satuan kecepatan. Jadi dalam sistem SI, satuan momentum adalah kilogram meter per sekon, dengan persamaan P sama dengan M dikali V. Ruanto tahun 2003. Arah momentum sama dengan arah kecepatan. Selama tumbukan, momentum total sistem kedua kereta adalah kekal. Oleh karena itu, gaya total pada sistem dua kereta adalah kekal, sehingga pada sistem dua kereta adalah nol. Hukum kekekalan momentum dinyatakan sebagai P total sebelum tumbukan sama dengan P total setelah tumbukan. Tim pengajar fisika klasik tahun 2022. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Makin besar kecepatan benda bergerak, maka makin besar energi kinetik yang dimilikinya, dengan persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Halliday dan Resnick tahun 1996. Bagian kedua yaitu metode eksperimen. Sebelum kita masuk ke metode ini, kita harus mengetahui alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini. Alat dan bahan ini yaitu yang pertama Smart Chart Red atau kereta merah, yang kedua yaitu Smart Chart Blue atau kereta biru. Ada 250 gram massa yang terdiri dari dua buah massa, ada 1,2 meter dynamic track, ada track and stop, ada track fit, ada mass balance, dan ada aplikasi Pasco Capstone software. Selanjutnya itu prosedur percobaan. Sebelum melakukan prosedur percobaan ini, kita harus melakukan settingan awalnya, yaitu dengan yang pertama kita harus memposisikan lintasan kereta. Yang kedua kita harus menimbang kereta merah dan kereta biru, di mana kereta merah ini memiliki massa 0,2754 kg dan massa kereta biru yaitu 0,2742 kg. Untuk settingan awalnya yaitu setelah kita menimbang massa itu, kita harus memeriksa koneksi antara kereta dengan software dan memeriksa arah kecepatan kedua kereta yaitu harus positif ke arah kanan. Jadi tumbukan yang kita lakukan ini terdiri dari 3 jenis tumbukan. Yang pertama yaitu tumbukan biasa, yang kedua ada tumbukan tidak lenting sama sekali, dan yang ketiga tumbukan lenting sempurna. Pada setiap jenis tumbukan ini, kita memvariasikan 2 jenis massa, yaitu dengan massa yang sama, dan yang kedua dengan menambahkan 2 balok massa senilai 500 gram di atas kereta biru. Kita masuk pada metode yang pertama, yaitu pada tumbukan biasa. Kita memulai dengan memposisikan kedua kereta di tengah trek dengan saling bersentuhan, dan kita akan memulai merekam saat ketuk pemicunya kita lepaskan dan berhenti saat kedua kereta mencapai akhir lintasan. Setelah itu kita dapat mencetak grafik kecepatan dan waktu dan mencatat kecepatan benda. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kita memulai dengan memposisikan kedua kereta di atas trek dengan bumper Velcro-nya saling berhadapan. Setelah itu, kita harus menekan ceng sign kereta merah
dan memulai merekam dengan mendorong kereta merah ke arah kereta biru dan berhenti merekam saat kedua kereta mencapai akhir lintasan dan kita dapat mencetak kecepatan dan waktu dan mencatat kecepatan bendanya. Selanjutnya yaitu tumbukan lenting sempurna. Kita memulai dengan memposisikan kedua kereta di atas trek atau bumper magnetnya saling berhadapan dan menghapus cengsen merah dan menekan cengsen kereta biru. Setelah itu kita memulai merekam dengan mendorong kereta merah ke arah kereta biru dan berhenti merekam saat kedua kereta mencapai akhir batas dan mencetak grafik kecepatan dan waktunya dan mencatat data kecepatan benda. Jadi pada momentum ini kita terdiri dari dua jenis masanya, yaitu masa yang sama dan masa yang berbeda, tetapi langkah yang dilakukan tetap sama. Yang kedua itu hasil dan pembahasan. Yang pertama didapatkan hasil momentum yang diperoleh dari hasil perhitungan P sama dengan M dikali V. Di mana pada momentum ini, pada tumbukan biasa dengan massa berbeda, didapatkan momentum awal totalnya yaitu 0 kg meter per sekon dan momentum akhirnya min 0,705 kg meter per sekon. Dapat dilihat bahwa pada jenis pertama ini dengan tumbukan biasa massa berbeda terdapat hukum kekekalan momentum, di mana momentum awalnya hampir sama nilainya dengan momentum total akhirnya. Terdapat perbedaan nilai dikarenakan masa kereta merah dan kereta biru itu ada perbedaan sedikit. Yang kedua itu tumbukan biasa dengan massa yang sama memperoleh nilai momentum total awalnya 0 kg meter per sekon dan momentum total akhirnya min 0,0833 kg meter per sekon. Pada keadaan ini juga terjadi hukum kekekalan momentum. Selanjutnya pada tumbukan tidak lenting sama sekali dengan massa yang sama, diperoleh momentum total awalnya yaitu 0,1817 kg meter per sekon, momentum total akhirnya yaitu 0,1527 kg meter per sekon. Di sini juga dapat dilihat bahwa terjadi hukum kekekalan momentum. Selanjutnya pada tumbukan tidak lenting sama sekali dengan massa yang berbeda, didapatkan momentum total awalnya yaitu 0,2332 kg meter per sekon dan momentum total akhirnya yaitu 0,2235 kg meter per sekon. Selanjutnya yaitu pada tumbukan lenting sempurna dengan massa yang sama. Diperoleh momentum total awalnya yaitu 0,1825 kg meter per sekon dan momentum total akhirnya yaitu 0,1713 kg meter per sekon. Pada tumbukan lenting sempurna dengan massa yang berbeda, diperoleh momentum total awalnya yaitu 0,2511 kg meter per sekon, dan momentum total akhirnya yaitu 0,2473 kg meter per sekon. Dapat dilihat bahwa pada semua tipe tumbukan ini terjadi hukum kekekalan momentum, di mana momentum awalnya sama dengan momentum akhirnya. Selanjutnya yaitu energi kinetik. Energi kinetik ini kita peroleh dari rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dapat dilihat juga nilai dari energi kinetik total awalnya dapat dilihat pada tabel dan energi kinetik total akhirnya juga dapat dilihat pada tabel. Pada energi kinetik ini, hukum energi kinetik hanya terjadi pada tumbukan lenting sempurna dengan massa yang sama maupun dengan massa yang berbeda. Selanjutnya yaitu hasil atau persentase kesalahan dari percobaan yang saya lakukan. Persentase ini didapatkan dari rumus yaitu momentum akhirnya dikurang dengan momentum awal totalnya dikali 100%, sedangkan pada energi kinetiknya diperoleh dari energi kinetik akhir totalnya dikurang dengan energi kinetik awal totalnya dikali 100%. Dapat dilihat bahwa tumbukan biasa dengan massa yang sama diperoleh persentase momentumnya yaitu 7,05%, sedangkan persentase kesalahan energi kinetiknya yaitu 17,6%. Pada momentum pada tumbukan biasa dengan massa berbeda diperoleh persen kesalahannya yaitu pada momentum 0,33%, pada energi kinetiknya 21,76%. Sedangkan pada tumbukan tidak lenting sama sekali dengan massa yang sama diperoleh persen kesalahan pada momentumnya itu 2,9% dan pada energi kinetiknya yaitu 3,87%. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali dengan massa yang berbeda diperoleh persentase kesalahan momentumnya yaitu 0,97% dan energi kinetiknya yaitu 7,88%. Sedangkan pada tumbukan lenting sempurna dengan massa yang sama diperoleh persentase kesalahan momentumnya yaitu
1,12% dan energi kinetiknya yaitu 0,68%. Untuk tumbukan lenting sempurna dengan massa yang berbeda diperoleh persentase kesalahan momentumnya yaitu 0,38% dan persentase kesalahan energi kinetiknya itu 1,31%. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari hasil percobaan kami yaitu yang pertama pada percobaan momentum untuk tumbukan biasa massa yang sama didapatkan momentumnya yaitu 0 kg meter per sekon, momentum akhirnya yaitu 0 kg meter per sekon dengan persentase kesalahan 7,05%. Sedangkan massa yang berbeda didapatkan momentum awalnya 0 kg meter per sekon, momentum akhirnya didapatkan min 0,0033 kg meter per sekon dengan persentase kesalahannya yaitu 0,033%. Pada tumbukan tidak lenting, massa yang sama didapatkan momentum awalnya 0,1817 kg meter per sekon, momentum akhirnya yaitu 0,1527 kg meter per sekon, dengan persentase kesalahan yaitu 2,9%, dan pada massa yang berbedanya didapatkan momentum awalnya 0,2332 kg meter per sekon, dan momentum akhirnya 0,2235 kg meter per sekon dengan persentase kesalahannya yaitu 0,97%. Untuk tumbukan lenting sempurna dengan massa yang sama didapatkan momentum awalnya 0,1825 kg meter per sekon, momentum akhirnya yaitu 0,1713 kg meter per sekon dengan persentase kesalahannya yaitu 1,12%. Pada massa yang berbeda didapatkan momentum awalnya 0,2511 kg meter per sekon, momentum akhirnya 0,2473 kg meter per sekon dengan persentase kesalahan 0,38%. Pada percobaan energi kinetik, maksudnya pada energi kinetik, untuk tumbukan biasa dengan massa yang sama didapatkan EK awalnya 0 dan EK akhirnya 0,1155 Joule dengan persentase kesalahannya yang besar yaitu 17,6%. Selanjutnya pada massa yang berbedanya didapatkan persentase kesalahannya 21,76%. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali dengan massa yang sama didapatkan EK awalnya 0 Joule dan EK akhirnya 0,0106 Joule dengan persentase kesalahan 3,87%. Dengan massa yang berbedanya didapatkan persentase kesalahannya yaitu 7,88%. Pada tumbukan lenting sempurna, massa yang sama didapatkan EK awalnya yaitu 0 Joule dan EK akhirnya yaitu 0 Joule juga dengan persentase kesalahan 0,68%. Massa yang berbeda didapatkan EK-nya 0 Joule dan EK akhirnya 0,0206 Joule dengan persentase kesalahan 1,31%. Dapat disimpulkan juga bahwa momentum akan selalu kekal pada tumbukan lenting dalam semua jenis tumbukan. Momentum akan kekal dengan segala cara, tetapi energi akan hilang namun tidak dalam tumbukan lenting. Artinya pada momentum terjadi hukum kekekalan momentum pada seluruh jenis tumbukan, sedangkan pada hukum kekekalan energi hanya terjadi pada tumbukan lenting sempurna saja. Yang kedua yaitu saran. Dalam menciptakan adanya kesempurnaan dan ketelitian yang bagus dalam praktikum yang telah dilakukan, kami menyarankan beberapa hal yaitunya yang pertama untuk mendapatkan hasil elevasi yang akurat, maka dalam pengukuran diperlukan adanya variasi percobaan yang lebih banyak. Yang kedua yaitu dalam mempermudah dalam pengukuran dan perhitungan data, sebaiknya dapat dilakukan dengan memperbanyak pemahaman mengenai hukum kekekalan momentum linier. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.